Saat ini, masalah lingkungan hidup, terutama pemanasan global, menjadi tantangan besar bagi kita semua. Salah satu penyebab utamanya adalah emisi gas rumah kaca dan gas karbon dioksida dari kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar. Tanpa kita sadari juga, setiap kali kita mengendarai mobil atau motor, kita ikut melepaskan CO2 ke atmosfer. Melalui video ini, kami ingin mengajak kalian untuk tidak hanya menyadari masalah ini, akan tetapi juga mengambil tindakan nyata. Kami akan menunjukkan cara sederhana untuk menghitung berapa banyak gas CO2 yang kita hasilkan dari kendaraan pribadi selama 1 minggu. Setelah itu, kami akan berbagi ide dan langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk mengurangi emisi tersebut. Mari kita beradaptasi aktif dalam upaya menjaga lingkungan. Ikuti video ini hingga selesai dan mari bersama-sama memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Selamat menyaksikan! Karbon dioksida atau CO2 adalah senyawa kimia yang terdiri dari satu atom karbon dan 2 atom oksigen. Gas ini tidak berwarna dan tidak berbau. CO2 merupakan gas rumah kaca utama yang memperangkap panas dari matahari, menjaga suhu bumi tetap ideal untuk kehidupan. Namun, jika jumlahnya terlalu banyak, akan menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Disadari atau tidak, banyak dari aktivitas manusia termasuk penggunaan kendaraan telah mengakibatkan kerusakan yang krusial bagi bumi. Karbon dioksida merupakan gas rumah kaca yang memperangkap panas di atmosfer, menyebabkan peningkatan suhu bumi dan pemanasan global. Meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan-bahan bakar fosil dan deforestasi memperburuk efek ini. CO2 atau karbon dioksida merupakan salah satu polutan udara yang menyebabkan efek rumah kaca, memperburuk kualitas udara, dan berdampak pada perubahan iklim serta kesehatan manusia. Meningkatnya kadar CO2 di atmosfer mempengaruhi polusi udara dan efeknya. CO2 atau karbon dioksida dalam kadar tinggi dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti sesak nafas, sakit kepala, dan penumpukan asam dalam darah. Namun, efek langsung CO2 pada sistem pernafasan lebih terkait dengan peningkatan kadar CO2 dalam darah atau hiperkapnia daripada polusi udara biasa. Jikalau kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya penanganan dan kesadaran dari masyarakat, hal tersebut dapat menjadi ancaman tak kasat mata yang akan terus menghantui negara Indonesia. Kegiatan berjalan kaki membantu mengatasi polusi udara dengan menggantikan penggunaan kendaraan bermotor, terutama untuk jarak dekat, sehingga mengurangi emisi karbon dan polutan kendaraan. Selain itu, gerakan ini mendorong pengembangan infrastruktur pejalan kaki dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu lingkungan. Penggunaan sepeda dapat membantu menghemat energi dan mengurangi kadar CO2 dengan tidak menggunakan bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan kualitas udara, sehingga menjadi pilihan transportasi yang ramah lingkungan. Gas karbon dioksida, CO2, yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, terutama dari kendaraan bermotor, membawa dampak serius bagi lingkungan dan kesehatan kita. Di satu sisi, CO2 adalah gas rumah kaca utama yang menyebabkan pemanasan global, memicu perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, dan bencana alam lainnya. Di sisi lain, emisi CO2 juga berkontribusi pada polusi udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya bagi kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengambil langkah nyata dalam mengurangi emisi CO2. Menurut kelompok kami, salah satu cara paling efektif yang bisa kita lakukan adalah dengan mengubah kebiasaan mobilitas sehari-hari. Kita dapat mulai dengan berjalan kaki dan bersepeda untuk menekan gas emisi rumah kaca yang dihasilkan. Aksi kecil hari ini, udara bersih untuk generasi esok. Mari
kurangi jejak karbon kita demi masa depan bumi yang lestari. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.